93,3 FM Thompson News Radio, sahabat Thompson. Saat ini pukul 2 menit meninggalkan 17 waktu Indonesia Tengah. Dan saya hari ini atau sore ini kedatangan seorang tamu yang juga latar belakangnya adalah dari dunia pariwisata. Saya kedatangan tamu Bapak Gede Sukayarse yang merupakan eh, pengelola dari Bulian Homestay di Kubu Tambahan Buleleng, Regency Bali. Selamat sore, Pak Gede. Selamat sore, Pak Patrick. Ya, sehat Pak. Ya, sehat-sehat. Ya, mungkin agak dekat mic Pak. Oke, sehat-sehat. Terima kasih. Ini langsung nih dari Buleleng nih ceritanya. Ya, hari ini memang dari Singaraja lumayan 3 jam perjalanan. Ya, lumayan. Ya, Dan tadi saya langsung ke Canggu. oke. Dan macet ya Pak. Macet sekali di Canggu. Jadi dulunya di Kutu yang macet, sekarang di Canggu yang macet. Ya, ya ini salah satu indikasi bahwa kegiatan pariwisata dan aktivitas di Bali mulai pulih kembali ya. Benar sekali. Ya. Semoga ini akan ditindaklanjuti dengan pergerakan ekonomi yang lebih nyata lagi ya gitu di Ya, tengah benar. kondisi yang 2 tahun ini kita benar-benar tiarap gara-gara pandemi gitu. Ya. Pak Gede Sukayarse, kita bicara tentang Bulian Homestay pada sore hari ini gitu. Bisa tahu Pak, bisa diceritakan sebelum kita sampai ngobrol ke situ dulu nih. Saya ingin tahu latar belakangnya Pak Gede Sukayarse sebelum sampai pada titik ketika membangun Bulian Homestay. Baik, terima kasih. Saya latar belakang saya seorang pramusaka, jadi seorang tour guide. Jadi tahun 1997 itu awal sekali saya menjadi pramusaka. Oke. Jadi khusus untuk di Bali. Iya, Nah, kemudian Bom Bali, ya Bom Bali 1, 2002. ya itu saya berpikir waktu itu pariwisata di Bali sudah tidak sama lagi seperti dulu. Jadi sebelum Bom Bali itu tamu-tamu yang datang ke Bali itu adalah tamu-tamu yang berkualitas. Artinya begini, kita tidak mass tourism. Ya, jadi setelah Bom Bali 1, nah akhirnya saya lihat perkembangan pariwisata di Bali itu sudah mulai berubah. Karena memang pemerintah waktu itu menjual Bali sangat murah. Ya. Oh, oke. Ya, karena memang kebetulan artinya memang itu yang dibutuhkan oleh hotel-hotel saat itu. Karena untuk membangkitkan kembali pariwisata waktu itu, maka pemerintah membuat program yang murah-murah kembali. Ya. Nah, jadi dengan demikian, saya sudah mulai berpikir bahwa, wah kalau saya menjadi seorang prawisata atau lokal guide di Bali saja, itu tidak akan bisa berkembang. Akhirnya saya mencoba belajar menjadi seorang tour leader, jadi lebih luas. Ya. Saya menjadi tour leader ke Sumatera, Flores, kemudian Lombok, Jawa, Sulawesi. Nah, akhirnya kami mendapatkan income yang lebih besar dari biasanya. Nah, kemudian setelah menjadi seorang tour leader di Indonesia, kurang puas juga. Iya, saya kurang puas juga. Nah, akhirnya saya mencoba di Southeast Asia. Jadi kebetulan ada travel agent di Kanada, jadi saya coba melamar dan ya syukur kami diterima. Nah, di situ kami belajar banyak sekali. Jadi di travel ini memang luar biasa. Kami dididik sangat sustainable tourism lah. Oke, Itu diajarkan kita. Ya. Nah, dari situlah timbul kepekaan saya. Nah, kemudian sampai di Bulian Homestay ini gimana ceritanya nih? Nah, kalau Bulian Homestay sebenarnya itu tidak terpikirkan awalnya. Karena kebetulan saya bersaudara satu, jadi bapak ibu saya itu membuat kamar itu cuma 2. Ya, 2. Nah, begitu saya menikah, saya punya anak 2, berarti nggak cukup. Nah, akhirnya saya harus membuat kamar-kamar yang lain. Yeah. Nah, kebetulan saya membeli
12 are tanah Iya. di kampung, di Desa Bulian. Nah, akhirnya saya mendirikan tiga kamar, tetapi konsepnya seperti kamar hotel. Oke. Ya, karena kebiasaan kami kan tour leader pasti menginap di Iya. hotel, di villa. Nah, kemudian apa yang terjadi? Istri saya masih di Kute. Oke. Saya sebagai tour leader terbang terus. Kadang di Bangkok, kadang di Malaysia, kadang di Oke. Sumatera. Nah, akhirnya ya udah saya coba taruh di Airbnb. Nah, gitu itu awalnya. Begitu saya taruh di Airbnb 1 bulan, ada bookingan masuk. Oke. Ya, nah itu awal mulanya. Saya pikir kok di Desa Bulian ada tamu mau menginap. Gitu. Saya berpikir Ternyata mulai ya. ternyata gitu ya. Nah, akhirnya setelah itu saya lebih apa namanya lebih tertarik lagi Iya. untuk lebih fokus. Ya. Nah, ini kayaknya Itu tahun bisa. berapa tuh, Pak? Itu kalau nggak salah itu sudah 10 tahun yang lalu sih. Oke. 10 tahun yang lalu. Ya, 2012-an ya. ya. Jadi di situ awal mulanya. Jadi memang tanpa sengaja lah Ya. membuat Bulian Homestay. Nah, setelah itu ada yang menginap, akhirnya saya seriusin. Saya suruh istri saya pulang kampung ngurus itu Ngurus homestay. sekalian. Sekalian ya. Sekalian. Nah, itu awal mulanya. Proses pembelajaran dari ketika hanya membuat kamar, kemudian mulai mengembangkan dengan melakukan investasi di tanahnya, kemudian pengembangan berikutnya itu, apakah Pak Gede Sukayarse apa dengan latar belakang yang sudah dimiliki atau masih banyak ilmu-ilmu yang harus ditambah Pak ketika itu? Iya, kalau kebetulan memang karena latar belakang sebagai seorang tour leader, jadi kami sering menghandle tamu-tamu itu. Jadi kita tahu persis apa keinginan tamu. Ya. Nah, kemudian juga kami sering menginap di hotel, di villa. Nah, jadi kami tahu persis konsep-konsep yang harus saya benahi di homestay sendiri. Tentu saya banyak belajar ketika saya sudah bekerja dengan travel asing. Di situ kami di training, bertukar dengan tour leader yang lain dari satu negara ke negara yang lain. Nah, di situ konsepnya itu saya aplikasikan penuh di Bulian Homestay. Nah, jadi di Bulian Homestay itu jangan berharap minta pizza, ya, spaghetti. Jadi semuanya lokal. Semuanya lokal. Semuanya lokal. Jadi makanan di sana tidak ada yang makanan barat, tidak ada. Oke. Ya, jadi kita konsepnya benar-benar lokal. Sampai ada satu program 1 hari 1 malam itu Balinese Day. Balinese Day itu artinya makanannya juga semua makanan lokal Bali. Kemudian cooking class-nya juga cooking class Bali. Oh, ada cooking class juga ya. Nah, kemudian juga berpakaian adat Bali. Kami ajarkan mereka berpakaian adat Bali, membuat canang sari juga kita ajarkan mereka. Nah, kemudian kita ajari mereka. Jadi konsep orang Bali itu seperti apa? Yang simple-simple lah. Yeah. Jadi yang daily life orang Bali itu seperti apa. Nah, kemudian kita antarkan mereka bersembahyang. Jadi kita antar mereka ke pura itu bukan untuk foto-foto saja. Belajar, kita sharing ya, sharing dengan mereka. Kita ada namanya ngobrol bersama pemangku. Ya, jadi kita bisa saling bertanya. Jadi tamunya juga penasaran gitu bagaimana menjadi seorang pemangku. Bahkan kalau di kampung saya kan banyak wanita yang bisa menjadi seorang pemangku. Nah, itu bagi tamu barat itu senang sekali. Jadi kesamaan gender. Nah, itu yang membuat mereka serius ingin mempelajari. Bahkan setelah acara tersebut mereka bilang saya akan kembali lagi ke Desa Bulian. Nah, itu. Jadi karena hal-hal ini sudah sangat jarang bisa dijumpai di Bali. Ya, karena walaupun ada misalnya di tempat lain, tetapi turistik sekali. Nah, kalau ini kan jalan-jalan di kampung nggak ada turis yang lain, tidak ada arsop, tidak ada pedagang acung seperti itu. Nah, itu mungkin yang membuat tamu-tamu itu betah sekali untuk menginap di Bulian Homestay. Dan sampai sekarang konsep itu masih dipertahankan? Ya, sampai sekarang konsep itu tetap dipertahankan. Bahkan saya ingin sekali mencari hal-hal yang baru ya untuk kedepannya.
Jadi konsep itu sudah berjalan, tetapi saya ingin menambah lagi. Nah, hari ini saya sudah mulai dengan konsep tur-tur yang berkolaborasi dengan desa-desa tetangga. Oke. Itu. Itu. Nah, kalau kita berbicara tentang konsep, ini konsep desa wisata juga ya Pak. Gitu, Ya. tentu saja membangun keterlibatan warga desa itu sendiri juga menjadi penting. Tadi Bapak lihat bahwa wisatawan tidak hanya ada di hotel, tapi mereka juga melakukan aktivitas-aktivitas budaya yang ada di situ gitu. Bagaimana bisa Bapak ceritakan ketika warga juga terlibat dalam konsep pengembangan desa wisata di wilayah itu? Ya, jadi kami mulai dari Bulian Homestay itu sendiri. Ya. Jadi staf-staf kami itu semuanya tidak berlatar belakang sekolah tamatan pariwisata. Oke. Jadi istrinya teman saya yang memang hanya seorang istri ya, artinya yang biasanya ibu hanya rumah tangga, ibu rumah tangga biasa. Kemudian juga housekeeping kami, bartender kami, semua anak-anak muda yang kebetulan tidak bisa melanjutkan sekolah kuliah yang tinggi. Jadi mereka tidak punya kesempatan bekerja di luar negeri ataupun di kapal ataupun di hotel besar. Nah, mereka senang sekali kami latih di desa. Kita ajarkan skill menjadi chef. Mereka rata-rata kan ibu rumah tangga pasti pinter memasak, pasti. Cuman kita ajarkan sekarang bagaimana standar kebersihannya. Kemudian penampilan makanan jika dikeluarkan kepada tamu. Presentasinya seperti itu. Nah, menyangkut dengan pengembangan daripada desa wisata, kalau di Desa Bulian, tentu kami bekerja sama dengan kelompok sadar wisata. Kelompok sadar wisata. Ya, kebetulan saya sendiri sebagai ketua kelompok sadar wisata di Desa Bulian. Nah, kemudian kami bekerja sama dengan kelompok-kelompok masyarakat desa. Jadi membuat akses-akses jalan ke objek-objek yang baru. Nah, kebetulan Bulian kan desa tua. Desa tua. Nah, itu yang maunya kita angkat nanti menjadi wisata spiritual atau wisata religi. Ya. Itu yang sementara kita lakukan di desa. Ya. Pak Gede Sukayarsa, bisa ceritakan sedikit tentang kawasan ini Pak, Kubu Tambahan atau Bulian. Bulian ini nama daerah? Bulian ini nama desa. Ya. Nama desa ya gitu. Ada histori yang menarik yang bisa diceritakan dari Bulian ini Pak? Waduh, kalau Bulian itu memang sangat-sangat menarik dan unik sekali. Jadi Bulian itu adalah desa tua, dipercaya sudah ada itu di abad keempat. Wow. Nah, ini para leluhur kami yang menceritakan. Nah, kemudian termasuk desa tua, tentu ya desa tua. Bukti-bukti daripada ketuaan desa kami, jadi di Desa Bulian itu tidak ada yang namanya ngaben bakar, artinya secara langsung. Ya. Kemudian juga kalau di desa-desa yang lain pasti memiliki 3 pura desa. Tetapi kalau di desa kami itu tidak ada, ya, karena kami desa tua. Nah, kemudian yang paling menarik bagi orang-orang luar untuk datang ke Desa Bulian, ke desa kami itu adalah adanya prasasti yang dikeluarkan oleh salah satu Raja Bali kuno. Jadi Prabu Jayapangus itu berangkat tahun abad ke-11 dan 12. Nah, di situ disebutkan bahwa Desa Bulian itu bebas, salah satu bunyinya yang tertulis di sana adalah bebas pajak. Karena sudah sangat membantu sekali menjaga para raja-raja Bali kuno yang pada